Bismillahirrahmanirrahim. Kanat ada itu perempuan cantik, tatufu ialah berputar itu perempuan cantik, haula haudil ma di sekitar taman atau bahasa Indonesianya telaga. Oke. Di sekitar telaga air. Kadzam ai sebagaimana orang yang haus fi bahthin di dalam pembahasan wa sa'yin dan upaya, fasarat maka jadi itu perempuan cantik fajatan seketika fi haudina di dalam telaga kami, kal khubzil muballal ialah sebagaimana roti yang dibasahkan, ba'da angkanat setelah ada itu perempuan, khubzan jafan ialah roti yang kering. Oke, ya. Salah satu sifat atau ciri dari orang tergila-gila kepada Allah adalah orang itu senantiasa berkeliling mengelilingi sesuatu. Seperti orang tawaf itu lah ya. Berkeliling. Itu tanda-tanda bahwa ada dimensi kegilaan di dalam diri orang itu. Jadi kalau kita misalnya punya anak atau punya tetangga, kok jam-jam 2 dini hari itu kok berputar-putar di sekitar rumahnya, berbahagialah. Itu salah satu tandanya. Salah satu tandanya. Jadi kalau tengah malam kok berputar-putar mengelilingi rumahnya, itu tanda bahwa orang itu sudah mencicipi rasa kegilaan di hadapan hadiratnya. Dulu ya, di Madura itu ya tahun-tahun 80-an, 90-an gitu ya. Ada seseorang yang ketika mondok itu sesungguhnya orang itu normal biasa. Ketika mondok itu, tapi makin lama di pondok itu setiap jam 2 malam, jam 1 malam tuh memutari pondoknya, diputari terus, diputari pondok itu. Terus makin lama makin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Kayaknya itu kemudian ketika diminta bagaimana orang itu agar menjadi normal kembali, kayaknya angkat tangan. Ini bukan gila biasa, kata kayaknya itu. Ini sudah gila kepada Allah. Fatihahku mental. Jadi kenapa? Karena sudah mulai berputar-putar itu. Itu tanda-tandanya sudah makin suntuk kepada hadiratnya itu. Jadi malam-malam kok tidak bisa tidur, berputar saja. Itu tanda-tandanya, salah satu tandanya itu. Jadi karena itu ya, kalau kita kok belum bisa berputar-putar sendiri, jam 1, jam 2, ya kita belajar untuk memutari halaman, putari rumahnya gitu. Jangan hanya putari bantalnya, diputari terus, diputari. Itu salah satu tanda-tandanya itu. Nah, di sini diungkapkan bahwa perempuan itu memutari adanya telaga. Jadi telaga itu diputari terus, seolah-olah telaga itu adalah Ka'bah, tempat orang-orang bertawaf. Nah, di hadapan orang yang apapun itu, apakah rumah atau telaga dianggap sebagai Ka'bah dan orang-orang merasakan nikmat berputar-putar di situ, nah itulah tanda bahwa orang ini sudah mencapai permulaan dari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai menikmati. Jadi karena itu ya, kita niatkan misalnya pulang, kalau bisa itu ya, walaupun hanya sampai diniat saja. Niatkan untuk apa? Untuk bisa semakin menjadi tertarik kepada Allah Ta'ala dengan memutari. Kalau misalnya sekarang gagal, ya besok malam lagi. Kalau gagal, ya besoknya lagi. Yang penting ada terus-menerus niatan seperti itu. Nah ini terasa misalnya begini ya, ketika sekarang kita ngaji, ada keinginan untuk menerapkan hal seperti ini ketika kita ngaji. Kenapa? Karena kekuatan rohani kita bersatu padu di sini. Jadi kuat keinginan. Tapi ketika makin lama makin pulang, makin hilang itu toh, makin hilang. Nah kalau bisa kita terapkan, kita terapkan.
Nah, sekali kita merasakan nikmat di saat kita menerapkan adanya perputaran terhadap segala sesuatu itu, maka disitulah berarti awal mula kesungguhan kita dalam mencintai Allah Ta'ala itu sudah berarti dimulai, sudah diawali. Oke ya. Perempuan itu memutari telaga. Kadzam ay fi bahthin wa sa'yin, seperti orang yang sangat dahaga. Baik dahaga itu diungkapkan dengan kata-kata maupun dahaga itu mau diselesaikan dengan mencari minum. Jadi adanya kedahagaan itu berusaha untuk diatasi. Apa simbol dahaga itu? Yaitu dahaga kita kepada Allah Ta'ala. Dahaga kita kepada Allah Ta'ala. Saya teringat ya, menjelang Sayyidina Utsman itu wafat, beliau sedang berpuasa. Kemudian beliau bermimpi didatangi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul itu bersabda kepada Sayyidina Utsman, nanti bukanya sama aku, katanya kan? Bukanya sama Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, gitu ya. Iya katanya kan? Kata Sayyidina Utsman itu iya. Nah ketika diiyakan oleh Sayyidina Utsman, maka betul di hari itulah Sayyidina Utsman itu wafat dan bukanya tentu saja bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat datang Adinda Kiai Haji Edi Mulyono. Boleh. Oke. Oke. Mari. Nah, karena diiyakan oleh Sayyidina Utsman, maka beliau berbukanya jelas bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan tetap hidup, jauh lebih menyenangkan. Jadi di pikiran kita, beliau mengiyakan tawaran Rasulullah untuk berbuka bersama. Di pikiran kita itu merupakan penderitaan di pikiran kita. Tapi hakikatnya, realitasnya, itulah kesenangan di atas segala kesenangan. Kenapa? Karena mengiyakan ketika diajak berbuka bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Maka karena itu fasarat faj'atan, orang cantik yang gila kepada Allah Ta'ala itu seketika laksana roti yang semula kering tapi dibasahi dengan air. Jadi, ketika roti yang kering itu tidak enak, seret di tenggorokan, di saat dibasahi dengan air, maka berubah menjadi makanan yang enak, apalagi dimakan oleh orang yang laparnya sudah berlipat-lipat. Menjadi, alhamdulillah, mari. Menjadi lebih enak lagi. Jadi orang yang laparnya berlipat-lipat, makanan paling tidak enak pasti sip. Kenapa? Dibikin enak oleh lapar yang berlipat-lipat itu. Orang yang dahaganya berlipat-lipat, minuman apa saja pasti enak. Pasti enak. Jadi karena itu ya, kita berikhtiar untuk mengenakkan makanan itu dengan adanya lapar berlipat-lipat, untuk mengenakkan minuman dengan adanya dahaga berlipat-lipat. Nah, ketika sudah berlipat-lipat, itulah kemudian apapun yang kita makan, kita minum, itu akan menjadi sangat nikmat rasanya. Jadi seperti si cantik yang tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya tak lain adalah roti kering yang menjadikan tenggorokan kita itu kemudian merasa gatal karenanya. Oke. Wa ya ayyuhar rajulul alim, wahai laki-laki yang cerdas.
Sudah tutuplah udhunaika kedua telingamu min hadzal kalam dari kata-kata ini. Wahai laki-laki yang cerdas, tutup kedua telingamu, jangan sampai kau mencerna kata-kataku ini. Kata-kataku ini seringkali menjadikan orang cerdas malah kebingungan untuk bisa memahaminya. Tutup. Kalau kau tidak siap untuk memahami kata-kataku yang tidak masuk akal di pikiranmu itu, tutup saja. Tutup. Betapa sudah sangat banyak di dunia ini orang yang tak paham terhadap kata-kataku. Dan karena itu mereka berpusing-pusing karenanya. Tutup. Tutup. Jadi karena itu ya, ungkapan-ungkapan puisinya Maulana Rumi ini terutama ditujukan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengunyahnya, untuk bisa memahaminya. Jadi karena itu, kalau kita membaca tulisan-tulisan Maulana Rumi, ada banyak sekali lompatan-lompatan di sana. Ada banyak kalimat-kalimat yang secara lahiriah pikiran kita itu tidak paham. Coba kalau dari tadi misalnya dari awal perempuan yang cantik itu gila, misalnya. Itu kan nggak paham kita. Kalau tidak diterangkan nggak mungkin paham. Coba suruh baca sendiri terjemahannya, nggak mungkin paham. Ya. Jadi harus dijelaskan agar apa? Agar sampai kepada paham. Dan itu harus melakukan lompatan-lompatan yang jauh agar sampai kepada paham itu. Jadi karena itu dikatakan kemudian, wahai laki-laki yang alim, laki-laki yang cerdas, tutup kedua telingamu dari kata-kata ini. Tutup. Jadi kalau kita hanya menggunakan kemampuan kita secara lahiriah untuk bisa memahami, maka tidak akan pernah paham kita. Tapi kalau kita menggunakan rasa kita, rasa batin kita, rasa nikmat kita, cinta kita, ketergila-gilaan kita kepada Allah Ta'ala, boleh jadi sedikit demi sedikit kita bisa memahaminya. Terus makin lama membaca Maulana Rumi, makin lama makin memahaminya. Makin lama membaca, semuanya bisa dipahaminya. Bukankah segala sesuatu itu tergantung kepada kemampuan kita, kebiasaan-kebiasaan kita untuk mencermatinya. Dulu ketika masih di semester awal di S1 itu, saya membaca Maulana Rumi ini nggak paham, tapi saya memaksakan diri. Ini pasti ada maksudnya. Saya baca ulang-ulang sampai akhirnya hatam berkali-kali kitabnya Maulana Rumi itu. Lama-lama akhirnya menjadi mudah. Kenapa? Berarti ada kunci untuk bisa kita memasukinya. Dan kunci yang saya pakai untuk Maulana Rumi itu tidak mungkin bisa saya pakai untuk membaca sufi-sufi yang lain. Gak mungkin bisa. Misal ya, saya membuka Ibn Arabi dengan kuncinya Maulana Rumi, gak mungkin saya bisa paham. Gak mungkin. Jadi setiap sufi itu dengan demikian memiliki kunci-kunci tersendiri untuk bisa memahami hikmah yang ada pada diri mereka. Harus itu. Harus. Dan salah satu caranya adalah kita mendengarkan adanya penjelasan yang seperti ini. Wala tastami, dan janganlah mendengarkan engkau ila hadzal hura, kepada omong kosong ini. Jadi ya, kalau kita hanya biasa menggunakan bahasa-bahasa hukum ya, maka bahasa puisi itu adalah omong kosong. Ini ngomong apa? Omong kosong. Omong kosong. Nah, apa yang ditanyakan ini ngomong apa, itu coba yang saya jelaskan. Agar apa? Agar bisa kita rasakan nikmatnya. Agar bisa kita rasakan nikmatnya. Jadi, wala tastami ila hadzal hura. Janganlah engkau mendengarkan adanya omong kosong ini. Fahiya ala hura'ina sarat haba'an. Fahiya, maka adapun itu omong kosong, ala hura'ina, atas omong kosong kami, sarat, ialah jadi itu, haba'an, ialah debu. Apa yang semula disebut sebagai omong kosong itu pertama-tama muncul sebagai debu. Oh, ternyata ada gunanya juga ini, gitu lah. Jadi, apa yang semula kita katakan ini gunanya apa, lama-lama bisa kita ketahui gunanya salah satunya adalah sebagai debu itu. Ini berarti ada gunanya. Makin lama tidak saja debu, tapi menjadi lebih berarti, muncul sebagai emas. Ini ternyata hakikat. Semula yang saya sangka hanya merupakan debu, ternyata hakikat.
Dan ternyata apa? Berarti untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu, kita mesti menembus pintu berlapis-lapis. Di balik pintu ada pintu, di balik pintu ada pintu, sampai ribuan lapis itu. Makanya ya, orang yang hebat seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi gitu ya. Beliau itu ketika menyaksikan cahaya Rasulullah dari jarak yang jauh gitu ya. Beliau kemudian mengatakan, tak mungkin batasan-batasan ini bisa kutembus katanya. Gak mungkin. Dan siapapun jangankan sampai mendekat saja pasti hilang, lenyap seluruh akalnya. Gak mungkin aku bisa tembus ini. Nah, padahal ya, apa yang tak mungkin untuk disembus itu, semula karena kita tidak memahami apapun, kita katakan, oh dekat, oh gampang gitu loh. Jadi kita mengatakan dekat, kita mengatakan gampang, karena kita belum tahu sesungguhnya bahwa itu kesulitan luar biasa. Kesulitan luar biasa. Jadi karena itu ya, orang menyaksikan Rasulullah, dihembus oleh angin yang kencang. Wajah Kanjeng Rasul itu berubah menjadi kemerah-merahan, menjadi kehitam-hitaman. Kenapa? Merasakan Allah luar biasa. Padahal ya, untuk kelasnya Abu Bakar Siddiq, dihembus oleh angin sekencang-kencangnya. Tetap saja. Loh, coba lebih jauh yang mana? Lebih hebat yang mana? Kan gitu ya. Kita akan mengatakan bahwa kalau orang sepenuhnya takut kepada Allah Ta'ala, tentu tidak akan takut kepada apapun yang lain. Iya, oke. Tapi kenapa? Kok kemudian wajah Rasulullah itu berubah rupanya? Ketika dihembus oleh angin yang kencang, kok Abu Bakar Siddiq tidak? Apa kita katakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu imannya lebih kuat ketimbang Rasulullah? Gak mungkin, gak mungkin, dimanapun gak mungkin itu, gak mungkin. Jelas Rasulullah itu yang paling kuat imannya. Kenapa kok berubah? Itu berarti beliau merasakan kemahaan Allah Ta'ala ketika dihembus oleh angin yang kencang itu. Dan itu tidak dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq. Betapapun Abu Bakar Siddiq itu imannya jauh lebih berat ketimbang iman seluruh umat manusia di dunia. Hebat. Jadi saya membayangkan, ya Allah, kapankah derajat seperti ini bisa saya cicipi? Itu kita kemudian membayangkan betapa kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan hebatnya keimanan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Oke. Wal adzan la tafirru. Oke, saya kira itu. Berikutnya adalah lagu sholawat asyril wa asyril zalimin bil zalimin. Oke, ayo.